Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udara panas di atas kota Bandar Lampung terasa seperti selimut tebal yang menekan, membuat aspal jalanan berkilauan fatamorgana dan memaksa siapapun yang berani keluar untuk bergerak dengan tempo yang lambat dan malas. Di tengah hari yang ganas itu, seorang siswi SMA datang ke kantor polisi sektor, sebuah bangunan tua peninggalan zaman kolonial yang catnya mulai mengelupas, untuk mengambil kembali motornya. Tapi siapa sangka, ia tidak datang untuk bernegosiasi. Ia justru ditantang berduel oleh seorang oknum polisi korup yang merasa kekuasaannya tak tersentuh. Di siang bolong yang menjadi saksi, ia melawan bukan dengan kata-kata memelas, tapi dengan pukulannya mematahkan arogansi. Inilah kisah Sisil Aulia, si penantang ketidakadilan. Matahari menggantung tinggi tanpa belas kasihan, cahayanya yang putih dan menyilaukan mengubah jalanan kota yang biasanya ramai menjadi lengang. Udara panas menempel di kulit, lengket dan menyesakan. Namun, suasana di kota kecil itu terasa lebih dari sekadar panas, ada ketegangan yang tak terucap, seperti menyimpan sesuatu yang akan meledak kapan saja. Di balik gerbang besi hitam Polsek Teluk Betung yang besar dan tua, berdirilah seorang gadis muda bernama Sisil Aulia. Ia adalah siswi kelas 12 SMA, mengenakan seragam putih abu-abu khas pelajar Indonesia. Kemeja putih lengan pendeknya yang disetrika rapi kontras dengan rok abu-abu pendeknya yang berkibar pelan tertiup angin panas. Sepatu kets putihnya agak kotor oleh debu jalan, saksi perjalanannya kemari. Di pundaknya tergantung ransel kecil hitam, dan di pergelangan tangan kirinya melingkar jam digital berwarna gelap yang menunjukkan pukul 1 siang lewat 5 menit. Namun, yang paling menonjol dari penampilannya adalah tatapannya. Tajam, lurus, dan penuh perhitungan, sama sekali tidak seperti gadis SMA kebanyakan yang mungkin akan gemetar di tempat ini. Hari itu, Sisil tidak datang sebagai pelajar yang sedang mencari keadilan dengan kepala tertunduk. Ia datang sebagai warga negara yang ingin mengambil kembali haknya, dan ia siap memperjuangkannya dengan cara apapun. Motor Vespa hitam kesayangannya, hadiah dari almarhum kakeknya, ditahan 2 hari sebelumnya dalam sebuah razia dadakan yang penuh kejanggalan. Polisi yang menghentikannya saat itu, seorang pria berperut buncit dengan kumis tebal, tidak menunjukkan surat perintah, tidak memberi bukti pelanggaran yang jelas, dan hanya menyita motor dengan alasan klise, kelengkapan tidak sesuai. Padahal, semua dokumen resmi lengkap. STNK aktif, SIM C valid, bahkan pajak sudah lunas dibayar sebulan lalu. Sisil tahu ini bukan soal aturan. Ini soal kekuasaan yang dipelintir untuk menjadi alat pemerasan. Ia sempat datang bersama ayahnya sehari sebelumnya, seorang guru honorer yang berwatak lembut. Namun, mereka ditolak mentah-mentah. Alasan yang diberikan petugas saat itu jelas dan tanpa tedeng aling-aling, kalau mau motornya keluar, siapkan 5 juta rupiah tunai. Ayahnya mencoba bernegosiasi, memohon dengan suara bergetar, tapi hanya dibalas dengan tawa sinis dan tatapan merendahkan. Malam itu, Sisil melihat ayahnya duduk termenung di teras rumah, wajahnya menyiratkan kekalahan dan ketidakberdayaan. Saat itulah Sisil memutuskan. Hari ini, ia akan datang sendiri. Bukan untuk merayu, bukan untuk memohon, tapi untuk melawan. Karena ia tahu, kadang ketidakadilan harus ditampar dengan keberanian agar ia terbangun dari tidurnya. Langkahnya mantap saat menapaki beberapa anak tangga menuju pintu depan kantor polisi. Beberapa polisi yang duduk santai di pos jaga, menyeruput kopi hitam dari cangkir kaleng, melirik ke arahnya dengan pandangan sinis. Salah satu dari mereka bahkan menyenggol temannya sambil berbisik, lalu mereka tertawa kecil. Mereka mengenali gadis ini. Tapi Sisil tidak terganggu. Ia terus berjalan, membuka pintu kaca kantor yang berat dengan tangan kanannya, dan masuk ke dalam ruangan utama. Udara di dalam ruangan itu lebih sejuk berkat pendingin ruangan yang tua dan berisik, tapi atmosfernya jauh lebih pekat.
Bau keringat, asap rokok kretek basi, dan aroma dokumen-dokumen tua yang lembab bercampur menjadi satu, menciptakan aroma khas kekuasaan yang lapuk. Beberapa polisi tampak duduk santai di kursi-kursi plastik. Sebagian sibuk dengan ponsel mereka, bermain game online atau sekadar menggulir media sosial. Saat melihat Sisil masuk, mereka langsung tahu siapa dia. Wajahnya sudah dikenali sejak insiden razia dan kunjungan kemarin bersama ayahnya. Tapi mereka tidak menyapa. Hanya memperhatikan dalam diam, menunggu. Apakah gadis ini akan patuh seperti warga lain yang akhirnya menyerah, atau akan membuat keributan seperti yang mereka khawatirkan? Sisil berjalan lurus ke meja pelayanan tanpa gentar. Petugas di balik meja, seorang pria berkumis dengan kemeja dinas yang dua kancing atasnya terbuka, meliriknya tanpa antusias. "Ada keperluan apa?" tanyanya dengan suara malas, seolah kehadirannya adalah gangguan. Sisil menatap lurus ke matanya dan menjawab dengan nada yang tegas dan jelas, "Saya datang untuk mengambil motor saya." Petugas itu mengangkat alis, seolah terkejut dengan nada suaranya yang tidak memohon. Ia lalu mengangguk pelan sambil berdiri dari kursinya yang berderit. "Kalau begitu, langsung saja ke ruangan Pak Hasan." Nama itu membuat sebagian polisi lain yang tadinya pura-pura sibuk, kini menoleh. Hasan. Pria itu adalah pimpinan shift siang di kantor polisi tersebut, dan reputasinya sudah terkenal di kalangan masyarakat. Galak, korup, dan tak pernah bisa disentuh. Ia adalah otak di balik banyak pungutan liar di wilayah itu. Tapi Sisil tidak mundur. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berbalik dan melangkah lebih dalam ke lorong kantor. Tatapannya dingin. Langkahnya tegap. Ia tahu kemana harus pergi. Dan semua orang di ruangan itu, meski tak mengakuinya, bisa merasakan satu hal yang berbeda hari itu. Gadis ini tidak datang untuk kalah. Langkah kaki Sisil mengayun mantap, memasuki ruangan pelayanan utama kantor polisi yang lebih dalam. Ruangan itu berlantai keramik kusam dengan kipas angin tua yang berderit malas di langit-langit, tak cukup kuat untuk mengusir hawa pengap. Aroma khas campuran asap rokok serta kertas lembab menyambut siapapun yang masuk. Di sudut ruangan itu, di balik meja kayu besar yang penuh tumpukan berkas tak beraturan, duduklah sosok yang tak asing di telinga banyak warga. Hasan. Pria berbadan besar, kepala botak licin yang berkilau di bawah cahaya lampu neon, dan wajah bulat penuh keangkuhan. Ia adalah pimpinan polisi shift siang, terkenal bukan karena prestasi, tapi karena kebiasaannya mempermainkan wewenang. Seragamnya lengkap, dengan sabuk besar dan sepatu pantofel yang dipoles mengilap. Namun, tidak ada wibawa di balik pakaian itu, yang ada hanya aura kuasa dan kelicikan. Saat Sisil muncul di ambang pintu, Hasan yang sedang bersandar santai mengangkat alis sambil menyipitkan mata. Ia seolah sedang menilai keberanian gadis muda yang berani menatapnya langsung. Senyum tipis muncul di bibirnya, bukan karena ramah, tapi karena merasa akan segera menang dalam permainan yang sudah sering ia mainkan. Hasan bersandar di kursi besar berbusa tipis yang usang. Kaki kanannya diangkat dan disilangkan ke atas paha kiri dengan angkuh. Tangannya memainkan ballpoint, mengetuk-ngetukannya ke permukaan meja tanpa arah. Lalu, ia menyuruh Sisil duduk di kursi tamu di hadapannya tanpa menatap langsung. "Motornya ya, yang kemarin saya tahan." "Duduk aja dulu," ucapnya dengan nada sok tenang, seolah semua yang terjadi adalah bagian dari prosedur resmi. Sisil menuruti. Ia duduk perlahan, tetap menjaga punggungnya tegak dan dagunya terangkat. Ia tahu permainan ini. Ia tidak akan meledak, belum. Hasan kemudian membuka sebuah map lusuh di atas mejanya, meskipun jelas tak ada berkas yang relevan di dalamnya. Itu hanya bagian dari sandiwara. Lalu, ia melirik Sisil dengan ekspresi yang dibuat-buat simpatik,
namun sangat menyebalkan. Begini ya, Dek. Motor kamu itu bisa keluar. Tapi ya, ada biayanya. 5 juta rupiah, tunai, sekarang juga. Kalimat itu meluncur mulus dari mulutnya, seakan bukan pemerasan, tapi penawaran resmi dari sebuah institusi. Tak ada penjelasan pelanggaran, tak ada surat penyitaan resmi, dan tak ada alasan hukum yang sah. Hanya sebuah angka, 5 juta rupiah, untuk sebuah motor yang mereka tahan seenaknya. Sisil diam. Ia tidak langsung menjawab, hanya memandangi Hasan seperti sedang menimbang sesuatu. Pandangannya tidak panik, tidak gentar, dan tidak tergesa-gesa. Tangannya diletakkan rapi di pangkuan, dan matanya tetap fokus menatap lawan bicaranya, merekam setiap detail ekspresi puas di wajah pria itu. Hasan merasa superior karena keheningan Sisil, melanjutkan ucapannya dengan nada menggurui. Kamu masih muda, masih SMA. Kalau banyak ribet, nanti malah panjang urusannya. Biasanya sih, orang-orang cukup ngerti diri. Bayar, selesai. Nada bicaranya seolah-olah sedang memberi jalan keluar yang bijaksana. Padahal intinya tetap sama, pemerasan. Beberapa polisi lain di ruangan itu hanya menonton dari kejauhan sambil pura-pura sibuk. Mereka tidak ikut bicara, tapi senyuman sinis yang sesekali muncul di wajah mereka memperlihatkan bahwa kejadian seperti ini bukan pertama kali terjadi. Hasan sudah terbiasa melakukan ini, dan mereka adalah penonton setianya. Tapi Sisil bukan korban yang biasa. Ia mendengarkan, mencatat semuanya di kepalanya, dan tetap tenang. Ia tidak meledak, karena bukan itu waktunya. Saat ini, ia hanya ingin mendengar, menyerap, dan memastikan semuanya terjadi secara terang-terangan. Hasan mendekatkan tubuhnya ke meja, mencondongkan dada besar dan perut gendutnya ke depan, seolah ingin menambah tekanan psikologis. Kalau enggak bisa bayar sekarang, ya motornya saya tahan terus. Anggap saja biaya administrasi tambahan, katanya sambil tertawa pendek, seperti sedang menyampaikan sebuah candaan internal yang hanya ia yang mengerti. Tangannya mengambil botol air mineral dan meneguknya perlahan, sementara matanya tetap mengunci Sisil. Ia menunggu reaksi gadis itu. Entah menangis, merengek, atau marah. Tapi yang ia lihat justru sebaliknya. Ketenangan yang mencurigakan. Sisil tak membantah, tak berdebat. Ia hanya berdiri perlahan dari kursinya, membenarkan letak tas ransel di punggungnya, lalu mengangguk sekali. Baik, katanya singkat. Ucapannya netral, tapi nadanya memiliki bobot yang aneh. Hasan sedikit bingung, tapi tak menunjukkannya di wajah. Ia pikir gadis itu sudah mengerti posisinya dan akan pulang untuk mencari uang. Yang ia tidak tahu, Sisil tidak akan menyerah. Ia hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk berdiri, bukan hanya di hadapan hukum yang bengkok, tapi juga di hadapan publik yang lebih berkuasa. Dan waktu itu sudah sangat dekat. Keheningan menyelimuti ruangan setelah kalimat terakhir Hasan. Wajahnya masih penuh percaya diri, seolah yang duduk di depannya hanyalah gadis SMA lugu yang akan segera menyerah dan pulang dengan tangan hampa. Tapi dia salah besar. Sisil diam sejenak bukan karena ragu, melainkan karena sedang mengatur jeda, memastikan setiap kata yang akan ia ucapkan berikutnya akan menghantam tepat ke jantung permainan kotor Hasan. Dengan tenang, ia menarik napas pendek, lalu menatap langsung ke mata pria botak itu. Pandangannya tajam, tak bergetar sedikit pun. Saya tidak akan bayar. Dan kalau motor saya tidak dikeluarkan hari ini juga, saya akan rekam semua ini. Saya viralkan, dan saya pastikan semua orang tahu cara kerja kalian, ucapnya dengan nada yang dingin dan menusuk. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah yang meluap-luap, tapi justru karena ketenangannya yang membekukan,
Kalimat itu menghantam seperti palu godam. Beberapa polisi yang tadinya duduk santai langsung menoleh serempak. Seorang di antaranya bahkan berdiri, setengah bersandar ke tembok sambil menatap Sisil dengan mata membulat. Mereka sadar situasi ini tidak lagi normal. Ini bukan gadis SMA biasa yang bisa ditakut-takuti. Ucapan Sisil mengandung ancaman yang paling mereka takuti di era digital ini. Dan lebih dari itu, ia menyampaikan ancaman itu tanpa ragu sedikit pun. Hasan mengernyit, sedikit terkejut karena perlawanan itu datang begitu frontal dan modern. Namun, alih-alih panik, egonya yang sebesar tubuhnya mengambil alih. Pria botak itu justru tertawa kecil, tawa yang dipaksakan dan terdengar serak. Ia lalu berdiri dari kursinya. Kursi tua itu bergeser ke belakang dengan suara kasar. Sementara tubuh besar Hasan kini berdiri penuh, mendominasi ruangan. Ia menepuk-nepuk dada seragamnya seolah membersihkan debu imajiner, lalu melangkah pelan mengitari meja, mendekati Sisil. Jadi, kamu mau main viral-viralan, ya sekarang? Kamu pikir saya takut? Kamu pikir saya bakal minta maaf cuma gara-gara kamera HP kamu, ucapnya pelan, setiap kata ditekan, mengandung ledakan emosi yang tertahan. Sisil tetap diam di tempatnya, tidak mundur sejengkal pun walau Hasan kini berdiri hanya beberapa senti darinya. Tekanan dari tubuh besar pria itu terasa, tapi mental Sisil lebih besar. Gadis itu tidak menggertak, ia sungguh-sungguh. Ia tahu bahwa publik adalah senjata paling kuat saat sistem tak lagi bisa dipercaya. Namun, ia juga tahu orang-orang seperti Hasan tidak akan kalah hanya dengan ancaman verbal. Mereka hanya takut jika reputasi dan kekuasaan mereka terguncang di hadapan umum. Dan itulah yang kini sedang Sisil lakukan, mengguncang pondasi arogansi yang selama ini tak pernah digugat. Hasan menyadari itu. Wajahnya mulai memerah, bukan karena panas, tapi karena amarah yang membakar harga dirinya. Ia melirik ke arah jendela besar di belakang Sisil, yang menghadap langsung ke halaman depan kantor polisi. Di sana ada beberapa bangku semen, tiang bendera, dan tempat parkir. Tempat itu sering dijadikan lokasi apel pagi atau kegiatan formal. Tapi hari ini, Hasan punya ide lain, sebuah ide impulsif yang lahir dari ego yang terluka. Dengan gerakan cepat, Hasan menunjuk keluar jendela. Kalau kamu merasa hebat, kita selesaikan ini di luar. Di depan semua orang, serunya dengan suara yang keras dan jelas, membuat polisi lain di ruangan langsung terdiam. Sebagian bahkan saling melirik, seolah tak percaya bahwa pimpinan mereka benar-benar menantang duel seorang gadis SMA di halaman kantor polisi. Tapi Hasan tidak main-main. Ia sudah terlanjur terpancing. Ia ingin membuat Sisil malu, memperlihatkan pada semua orang betapa kecil dan tak berdayanya gadis ini. Ia pikir, begitu berada di bawah sorotan, di panggung yang ia ciptakan, Sisil akan gentar. Tapi sekali lagi, ia keliru. Sisil menatap ke arah jendela itu sejenak, lalu menoleh kembali ke arah Hasan. Tak ada senyum, tak ada tanda panik di wajahnya. Ia hanya mengangguk sekali. Kalau itu yang Bapak mau, jawabnya pendek, tegas, dan menerima tantangan. Lalu tanpa basa-basi, ia berbalik dan melangkah keluar ruangan, meninggalkan Hasan yang masih berdiri mematung dengan tangan mengepal. Satu hal telah berubah. Ini bukan lagi soal uang tebusan motor. Ini sudah menjadi medan pertempuran untuk menentukan siapa yang pantas berdiri di atas kebenaran, dan siapa yang akan dipermalukan oleh keberanian seorang remaja perempuan. Langit siang di atas halaman kantor polisi tampak membara, seolah ikut menyaksikan sesuatu yang tak lazim akan segera terjadi. Hasan membuka pintu kaca besar dengan gerakan kasar, lalu melangkah keluar dengan dada membusung dan langkah lebar penuh amarah. Pria botak berseragam lengkap itu tidak menoleh ke belakang.
Baginya, tantangan yang baru saja ia layangkan bukan hanya bentuk kemarahan, tapi juga pameran kuasa. Ia berpikir Sisil akan mundur, gentar, atau setidaknya berpikir ulang setelah melihat keseriusannya. Tapi suara langkah kaki ringan di belakangnya menghancurkan anggapan itu. Sisil menyusul keluar, tidak terburu-buru, namun juga tanpa ragu. Seragam SMA-nya yang putih abu-abu tampak begitu kontras dengan latar belakang bangunan institusi yang seharusnya menjadi simbol hukum dan pengayoman. Ia berdiri tegak, membiarkan cahaya matahari siang menyinari wajahnya. Tidak ada ketakutan, tidak ada gelisah. Yang ada hanya keyakinan baja bahwa hari ini, jika harus terjadi pertarungan, maka pertarungan itu akan ia selesaikan dengan kepala tegak. Beberapa polisi di dalam ruangan ikut keluar, bergerombol di teras. Sebagian karena penasaran, sebagian lagi karena tak percaya pimpinan mereka benar-benar menantang duel seorang gadis di siang bolong. Dua di antaranya bersandar di ambang pintu dengan ekspresi setengah bingung, setengah geli. Sementara di sisi halaman, dua orang staf kantor dan seorang warga yang sedang mengurus surat tilang berhenti dan mulai merekam dengan ponsel mereka dari balik tiang. Suasana berubah cepat. Suara canda tawa yang tadi terdengar di dalam kantor mereda, digantikan oleh ketegangan yang merambat dari paving blok panas hingga ke jantung setiap orang yang melihat. Hasan berjalan hingga ke tengah halaman yang biasanya digunakan untuk apel pagi. Ia berhenti di atas paving blok merah yang panas membakar sol sepatunya, lalu membalikkan badan dan menunjuk Sisil dengan satu jari. "Ayo, tunjukkan seberapa hebat kamu." "Biar semua orang tahu siapa yang harusnya takut," teriaknya lantang. Urat lehernya menegang, suaranya menggema sampai ke pagar depan. Tapi Sisil tidak bereaksi terhadap provokasi itu. Ia hanya berdiri beberapa langkah darinya, menatap diam. Gerakan Sisil berikutnya tampak sederhana. Ia hanya membuka tali ranselnya dan meletakkan tas kecilnya dengan rapi di bawah pohon Kamboja yang meranggas di dekat pagar. Tapi justru kesederhanaan itulah yang membuat semua orang mulai menahan napas. Ia kemudian maju perlahan, satu langkah demi satu langkah. Wajahnya tetap dingin, matanya fokus penuh ke arah Hasan, tak sedikit pun melirik ke sekeliling. Semua orang yang ada di sana, polisi, warga, bahkan rekan-rekan Hasan, mulai merasa bahwa suasana ini bukan lagi permainan. Sisil bukan anak kecil yang tersesat. Ia membawa sesuatu dalam dirinya yang selama ini tak pernah mereka perhitungkan, kemampuan, ketegasan, dan keberanian yang tak bisa dibeli dengan jabatan atau usia. Dan Hasan, meskipun berdiri lebih tinggi dan bertubuh lebih besar, justru tampak mulai kehilangan keunggulannya sedikit demi sedikit. Ia mengangkat tinju kanannya, mulai melangkah pelan sambil berkata, "Kalau kamu nekat, jangan salahkan saya kalau kamu nanti nangis pulang ke ibumu." Tapi justru ancamannya itulah yang memperjelas siapa yang sedang goyah. Sisil berdiri 5 langkah di hadapan Hasan. Tubuhnya tegap. Tangan kirinya diletakkan santai di pinggang dan tangan kanannya sedikit ditekuk, siaga. Tidak ada sikap agresif, tapi seluruh postur tubuhnya berbicara. Ia siap. Ketika Hasan maju 2 langkah dan melayangkan tinju besarnya yang liar ke arahnya, semua yang menonton menahan napas. Inilah momen di mana semua akan terbukti. Apakah Sisil hanya bicara besar, atau ia benar-benar tahu apa yang sedang ia hadapi? Tapi Sisil bukan hanya siap, ia sudah membaca gerakan lawannya sejak langkah pertama. Bagaikan kilat yang menyambar, tubuhnya berputar ke samping, menghindari tinju besar itu dengan presisi sempurna. Dalam sepersekian detik yang sama, ia memutar pinggulnya, menyalurkan seluruh energi dari tanah melalui kakinya, dan melepaskan sebuah pukulan telak yang mendarat tepat di rahang Hasan. Suara, buk, yang padat dan memuakkan menggema di halaman yang semula sunyi. Tubuh besar Hasan terhuyung, langkahnya kacau, dan wajahnya langsung berubah.
Dari percaya diri menjadi kebingungan total. Darah segar menetes dari sudut bibirnya, dan di sekeliling mereka, mata-mata terbelalak. Wajah-wajah yang tadinya meremehkan Sisil kini membeku. Karena baru saja, satu kebenaran terpampang jelas di siang bolong, gadis berseragam putih abu-abu itu bukan datang untuk main-main. Ia datang untuk menang. Ketegangan di halaman kantor polisi memuncak seperti benang yang ditarik hingga hampir putus. Semua mata tertuju pada satu titik, Hasan dan Sisil, berdiri berhadapan di tengah terik siang yang membakar. Tanpa aba-aba resmi, tanpa peluit, dan tanpa aturan, pertarungan dimulai dengan gerakan liar penuh amarah dari sang polisi. Hasan, dengan tubuh besarnya dan napas memburu, melangkah cepat ke depan dan langsung melayangkan pukulan lurus ke arah wajah Sisil. Tinju kanannya meluncur dengan tenaga penuh, mencoba menutup jarak dan mengakhiri segalanya dalam satu hantaman. Tapi Sisil sudah mengantisipasi. Ia memiringkan tubuhnya ke kiri, menangkis pukulan itu dengan lengan bawahnya, dan menggeser kakinya setengah langkah ke samping dengan teknik elakan yang nyaris sempurna. Serangan pertama Hasan gagal total. Dan sebelum pria itu bisa menarik kembali tangannya yang besar, Sisil membalikkan momentum. Dalam satu gerakan cepat, Sisil memutar pinggulnya dan mengarahkan tinju kanannya kembali ke rahang Hasan. Pukulan itu datang dari sudut sempit dengan akurasi dan kekuatan luar biasa. Dentuman keras terdengar saat buku-buku jari Sisil menghantam wajah sang polisi untuk kedua kalinya. Tubuh besar Hasan seketika terhuyung ke belakang. Ia sempat mencoba menjaga keseimbangan, namun kakinya goyah dan tangannya bergerak liar ke udara. Darah langsung terlihat menetes lebih deras dari sudut mulutnya, memercik ke kerah seragam dinasnya yang tadinya rapi. Wajahnya berubah total, tidak lagi penuh kepercayaan diri, melainkan campuran antara keterkejutan, amarah, dan kebingungan. Ia tidak pernah menyangka bahwa pukulan itu akan begitu keras, begitu akurat, dan datang dari seorang gadis berseragam sekolah. Orang-orang yang menonton dari tepi halaman terperangah. Beberapa dari mereka bahkan menutup mulut mereka dengan tangan, tak percaya bahwa Hasan, sang pimpinan, sang penguasa kantor ini, baru saja dihajar oleh seorang remaja. Suasana ricuh langsung pecah. Beberapa polisi yang berdiri di tangga kantor langsung berseru. Ada yang melangkah maju seolah ingin menghentikan, tapi tertahan oleh situasi yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Beberapa lainnya malah menyaksikan dalam diam, terpaku oleh keberanian Sisil yang melawan di tengah sarang mereka sendiri. Beberapa warga sipil yang semula diam-diam merekam, kini mengangkat ponsel mereka lebih tinggi, memastikan bahwa setiap detik momen bersejarah itu terekam jelas. Pukulan seorang gadis SMA ke wajah seorang polisi korup, di siang bolong, di halaman markas hukum. Hasan meraba mulutnya, melihat darah di telapak tangannya, dan wajahnya makin memerah. Kini bukan hanya karena marah, tapi karena malu. Ia mendongak ke arah Sisil, yang berdiri di depannya tanpa bergeming, dengan tangan kanan masih setengah terangkat dan napas yang tenang. Gadis itu tidak gentar, tidak mundur, dan yang lebih mengejutkan, ia bahkan belum sepenuhnya mengeluarkan kemampuannya. Dengan gerakan marah, Hasan kembali maju. Kali ini lebih brutal dan tanpa teknik. Ia mencoba menyerang dengan pukulan menyamping yang liar, lalu mendorong dengan bahu. Tapi Sisil kembali menangkis, menghindar ke kanan, lalu memutar tubuhnya dan menghajar sisi perut Hasan dengan siku kirinya yang menghantam tepat di tulang rusuk. Hasan mengerang keras, tubuhnya membungkuk setengah, dan Sisil tidak menyia-nyiakan celah itu. Ia mundur selangkah, lalu melayangkan tendangan rendah yang cepat dan bertenaga ke lutut Hasan, membuat pria itu tersungkur ke tanah dengan satu lutut. Para penonton berseru makin keras, suasana makin liar. Di tengah keributan itu, Sisil berdiri tegak. Tubuhnya dilapisi keringat, tapi ekspresinya tetap tenang dan fokus. Ini bukan emosi yang meluap-luap.
Ini perhitungan. Ini keadilan yang dikeluarkan melalui tangan dan kaki, bukan lewat ruang sidang yang mungkin tak akan pernah memihaknya. Dan hari itu, di bawah matahari yang menyengat, satu pukulan telah membalikkan segalanya. Bukan karena kekuatan fisik Sisil yang luar biasa, tapi karena keberaniannya untuk berdiri melawan di tempat yang selama ini dipakai untuk membungkam. Halaman kantor polisi kini berubah total. Tak lagi seperti fasilitas negara yang menjunjung hukum, melainkan panggung brutal di siang hari. Setelah Hasan tumbang oleh pukulan dan tendangan Sisil, suasana menjadi ricuh. Seruan-seruan bingung dan panik terdengar dari berbagai arah. Dua polisi lain yang sebelumnya hanya menyaksikan dari ambang pintu, kini melompat turun dari tangga dengan ekspresi panik. Mereka tak lagi berpikir soal hukum atau prosedur. Mereka hanya tahu satu hal, atasan mereka dipermalukan di depan umum, dan sebagai bawahannya, mereka merasa harus ikut campur. Tanpa aba-aba, keduanya langsung menerjang ke arah Sisil dari kiri dan kanan. Salah satu memegang pergelangan tangan kirinya, yang lain meringkus lengan kanannya dari belakang. Sisil terkejut sejenak, namun tubuhnya tetap siaga. Refleksnya tidak padam, tapi dalam posisi seperti itu, geraknya terbatasi. Hasan, yang sempat berlutut dengan tangan memegangi perut, kini perlahan bangkit. Wajahnya merah padam dan berlumuran darah dari luka di sudut bibir dan pelipisnya. Tapi yang paling menyala dari dirinya adalah amarah dan rasa malu. Ia tidak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya, terlebih oleh seorang gadis SMA di depan anak buahnya. Dan sekarang, saat Sisil sedang ditahan, ia melihat kesempatan untuk membalas. Sambil tertawa pendek yang terdengar mengerikan, Hasan melangkah maju. Lalu, tanpa aba-aba, ia melayangkan satu pukulan keras tepat ke wajah Sisil. Tinju itu menghantam tulang pipi dan hidung Sisil dari jarak sangat dekat. Suara dentuman itu membuat seluruh halaman terdiam sejenak. Kepala Sisil terpental ke samping, tubuhnya bergoyang di antara cengkeraman dua polisi yang masih memegangi lengan-lengannya. Darah segar mengucur deras dari hidungnya, menetes ke seragam putihnya yang kini ternoda merah. Namun, yang mengejutkan bukanlah darah yang mengalir, melainkan mata Sisil yang tetap terbuka. Tatapan itu masih menyala, bukan dengan rasa takut, tapi dengan api yang membakar lebih besar dari sebelumnya. Ia mengerang pelan, bukan karena kesakitan, tapi karena amarah yang mendidih di dadanya. Ia merasakan darah mengalir melewati bibir dan dagunya, tapi ia tidak peduli. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Ini bukan sekadar duel fisik lagi. Ini adalah bentuk nyata dari kekuasaan yang melanggar batas dan kini mencoba menghancurkan martabatnya. Tapi justru saat dirinya dipukul dalam kondisi terpegang, Sisil menyadari satu hal penting. Seluruh kejadian ini kini disaksikan oleh banyak orang. Kamera-kamera ponsel mengarah padanya. Wajah-wajah warga yang menonton tidak lagi menganggap ini hiburan, tapi kejahatan yang nyata. Dan ketika seorang warga kecil dilukai oleh institusi yang seharusnya melindunginya, maka itu bukan sekadar kekerasan, itu adalah pengkhianatan. Sisil mengeratkan giginya, lalu menarik napas pelan lewat mulut yang berlumur darah. Ia menggoyangkan bahunya, mencoba melepaskan diri. Dua polisi di sampingnya memperkuat cengkeraman, tapi itu justru menjadi kesalahan mereka. Dengan gerakan cepat dan tak terduga, Sisil mengangkat lutut kirinya dan menghantam keras ke perut polisi di sisi kirinya. Lelaki itu terbungkuk, melepaskan tangannya secara refleks. Dalam momen yang sama, Sisil memutar tubuhnya dan menyikut dada polisi di kanannya, membuatnya terhuyung ke belakang. Kedua lengan Sisil kini bebas. Ia melangkah mundur satu langkah, mengangkat tinjunya kembali meski darah masih mengalir dari hidungnya. Wajahnya berantakan, tapi sikapnya tetap berdiri. Ia tidak butuh banyak kata.
keberaniannya kini bicara sendiri. Polisi yang memukulinya telah menanggalkan semua legitimasi moralnya. Dan Sisil tahu, ini belum selesai. Justru sekarang, ia akan membalas. Bukan hanya demi dirinya, tapi demi setiap orang yang pernah ditindas dan dipaksa diam di hadapan kuasa yang keji. Tubuh Sisil berdiri tegak, meski wajahnya berlumur darah. Napasnya cepat, bukan karena lelah, tapi karena amarah yang kini meluap penuh. Di depan dan di sampingnya, dua polisi yang baru saja memegangi dan membiarkannya dipukul kini bersiap kembali. Tapi Sisil tidak menunggu mereka bergerak duluan. Ia tahu, dalam situasi seperti ini, bertahan berarti kalah. Dalam dunia yang tak adil, diam sama saja dengan dikubur hidup-hidup. Maka ia bergerak cepat, mendahului ketakutan yang sempat mencoba menyusup ke dalam dirinya. Dengan satu gerakan memutar yang eksplosif, ia mengayunkan sikunya ke arah dada polisi di sisi kiri. Suara benturan keras terdengar saat tulang bertemu dada. Polisi itu terhuyung, tak sempat menahan rasa nyeri yang merambat cepat ke paru-parunya, lalu jatuh tersungkur tanpa sempat mengeluh. Belum sempat polisi satunya bereaksi, Sisil melompat ringan dan menghantam lutut pria itu dengan tendangan rendah, tendangan terukur yang dilatihnya bertahun-tahun, tepat ke sendi penopang tubuh. Teriakan kesakitan terdengar, polisi itu kehilangan keseimbangan, kakinya roboh seketika, dan ia jatuh menelungkup ke paving blok halaman dengan wajah menabrak keras lantai. Darah keluar dari mulutnya. Dua polisi tumbang dalam waktu tidak sampai 5 detik. Sisil tidak berhenti. Ia mengusap darah dari bawah hidungnya dengan lengan baju putihnya yang kini nyaris merah. Ia tahu wajahnya tampak hancur, tapi matanya tetap menyala. Tatapannya kini mengarah ke depan, ke tempat di mana suara sepatu berderap makin banyak. 5 polisi lain mulai bergerak cepat dari arah kiri halaman, berpencar dalam formasi tak beraturan. Niat mereka jelas, mengeroyok dan menghentikan gadis ini dengan segala cara. Tapi Sisil tidak mundur. Ia justru memajukan kakinya, menyetel posisinya, dan memasang kuda-kuda. Ia bukan hanya siap, ia lapar untuk membalas. Sorak-sorai warga makin keras, dan suara ponsel-ponsel yang merekam kini menjadi saksi bahwa apa yang terjadi bukan sekedar adu fisik, tapi sebuah ledakan kemarahan rakyat terhadap aparat yang tak pernah berpihak. Salah satu dari polisi itu, yang berbadan besar dan berkumis, menyerbu lebih dulu. Tangannya menggenggam tongkat pendek. Niatnya jelas, ingin melumpuhkan. Tapi Sisil memutar ke samping, menghindar gesit, lalu memukul keras pergelangan tangan pria itu. Tongkat terlepas dari genggamannya. Ia menyusul dengan tendangan lurus ke perut, dan pria itu terlempar ke belakang seperti boneka kain. 3 polisi lain mencoba mengepung dari sisi kanan dan kiri. Salah satunya berhasil menyentuh bahu Sisil, tapi hanya sesaat. Gadis itu menunduk, menghantam pinggul pria itu dengan bahunya, membuat tubuh besar itu kehilangan keseimbangan dan terpelanting menabrak rekannya sendiri. Sisil memutar sekali lagi, menjatuhkan satu lawan lagi dengan tendangan memutar ke arah leher. Suara benturan keras membelah udara, dan tubuh itu langsung tersungkur seperti pohon tumbang. 1 polisi tersisa mencoba mundur, ragu-ragu. Namun Sisil mengejarnya, menahan lengannya, lalu menjatuhkannya dengan kuncian sederhana yang ia pelajari sejak kelas 10. Di tanah, pria itu hanya bisa menatap langit, pasrah, dan tak percaya. 5 lawan, 5 tubuh terkapar. Sorak-sorakan warga kini bercampur dengan teriakan kagum. Beberapa bahkan mulai bersorak menyebut nama, Sisil. Sisil. Polisi-polisi lain yang masih berdiri di tangga kantor mendadak kehilangan nyali. Mereka tidak lagi melihat seorang siswi SMA. Mereka melihat simbol perlawanan. Seorang remaja berseragam putih abu-abu, wajah berdarah, seragam tercabik,
berdiri sendirian di tengah halaman yang penuh dengan tubuh-tubuh berseragam. Sisil mengatur napasnya, mengamati sekeliling. Ia tahu ini belum akhir, tapi ia sudah mematahkan punggung kekuasaan yang sok kuasa itu. Ia tidak lagi melawan untuk motornya. Ia melawan untuk harga dirinya, dan untuk semua orang yang pernah diintimidasi oleh aparat. Dan siang itu, di halaman kantor polisi yang seharusnya sakral, justru Sisillah yang menegakkan keadilan dengan 2 tangan kosong dan keberanian yang tak bisa dibungkam. Di tengah halaman yang kini sunyi oleh keterkejutan, tubuh besar Hasan bertekuk lutut di atas paving blok panas yang mulai memerah oleh cipratan darah. Ia memegangi perutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar dan napasnya tersengal-sengal, seperti binatang yang baru saja diseret dari medan buruan. Wajah yang tadinya sombong dan penuh ejekan itu kini babak belur. Darah mengucur dari pelipis kanan, bibir bawahnya robek, dan hidungnya meneteskan aliran merah tanpa henti. Ia mencoba mendongak, tapi matanya buram dan pandangannya kabur. Tangannya sesekali meraba lantai, seolah mencari pijakan, tapi tidak ada kekuatan yang tersisa. Punggungnya membungkuk dalam posisi terhina, bukan karena pilihan, tapi karena tubuhnya tak mampu lagi berdiri. Di sekitarnya, tubuh-tubuh berseragam lainnya juga tergeletak tak berdaya, menggeliat, mengerang, atau hanya diam tertunduk karena malu dan sakit. Mereka semua, para simbol kuasa itu, kini menjadi saksi bisu kekalahan yang tidak pernah mereka sangka akan datang dari seorang gadis SMA berseragam putih abu-abu. Sisil berdiri tegak beberapa langkah dari Hasan. Wajahnya dingin seperti batu. Napasnya masih teratur meski tubuhnya penuh luka. Rambutnya yang mulai terurai dibiarkan berantakan, sementara bajunya koyak di sisi lengan dan pinggang, dengan noda darah yang menempel di kerah dan dada. Tapi justru di balik kondisi tubuhnya yang compang-camping itulah, ia tampak paling kuat. Ia menatap Hasan tanpa ampun. Bukan dengan amarah, tapi dengan penghakiman. Dalam diamnya, semua rasa yang selama ini dipendam warga terhadap arogansi aparat terpancar, rasa muak, kecewa, dan dendam yang selama ini dibungkam oleh seragam dan jabatan. Perlahan, Sisil merogoh saku kecil ranselnya yang masih tergeletak di bawah pohon. Ia menarik ponselnya, membuka kamera, lalu melangkah mendekat. Langkahnya pelan tapi penuh makna. Hasan mendongak dengan sisa tenaga, melihat Sisil mengarahkan kamera ke wajahnya yang lebam. Detik itu juga, kepercayaan dirinya runtuh total. Ia tahu, apa yang akan terjadi selanjutnya bisa lebih mematikan daripada semua pukulan tadi. Sisil mengangkat ponsel itu dengan satu tangan. Layar kecilnya merekam wajah Hasan yang basah oleh darah serta tubuh-tubuh polisi lain yang tergeletak tak berdaya di sekitar halaman. Ia tidak berbicara panjang lebar. Ia tidak berpidato. Ia hanya menatap lurus ke kamera sambil berkata dengan nada mantap, tanpa berteriak, namun terdengar lebih menggetarkan dari sorakan manapun. Kalau motorku nggak keluar hari ini juga, video ini bakal viral. Ucapan itu pendek, tapi menghantam jauh ke dalam sanubari semua orang yang mendengarnya. Bukan karena ancamannya bombastis, tapi karena Sisil menyampaikannya dengan keyakinan penuh bahwa ia siap menanggung konsekuensinya. Hasan, yang masih berlutut, tak mampu membalas. Ia tidak punya argumen, tidak punya kekuatan, dan yang lebih parah, tidak punya lagi wibawa. Semua polisi yang tersisa hanya bisa diam membeku. Tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak, karena mereka tahu kamera itu bukan sekadar alat. Kamera itu adalah cermin yang memantulkan siapa mereka sebenarnya. Beberapa warga di sekeliling halaman mulai bersorak perlahan. Sorakan itu bukan sekedar dukungan, tapi ekspresi lega bahwa untuk pertama kalinya, hukum yang selama ini berat sebelah bisa diguncang dari bawah. Beberapa dari mereka merekam dari sudut berbeda,
memperkuat fakta bahwa peristiwa ini tidak bisa dibungkam begitu saja. Sisil lalu menurunkan ponselnya, menatap Hasan sekali lagi, lalu berbalik tanpa sepatah kata pun. Tidak perlu perintah, tidak perlu permisi. Kebenaran tidak butuh restu dari kekuasaan. Ia melangkah kembali menuju kantor, melewati para polisi yang terdiam seperti patung. Di ruang dalam, ia mengambil sendiri kunci motor Vespa hitamnya dari laci meja jaga yang kosong. Tak ada yang berani menghentikannya. Tak ada yang bicara. Ia keluar kembali ke halaman, melangkah ke motor yang selama ini ditahan dengan semena-mena. Ia menyalakan mesin dengan satu sentuhan, duduk di atas jok, dan melaju perlahan menuju gerbang. Semua yang melihatnya tahu, mereka tidak sedang menyaksikan sebuah pelanggaran. Mereka sedang menyaksikan sebuah kemenangan.